Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi yang masuk jangan sampai pikiran-pikiran orang lain, yang masuk ke otak kita, ke hati kita adalah harus nasihat-nasihat yang berdasarkan Quran dan Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina biizhari sayyidil bashar wa qaddara lailata wiladatihi alaihi salatu wassalam faqat anwaruhun najma wal qamar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan yumha biha zambuna as-saghir wal akbar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sahibul mu'jizah allati bituli zaman zikruha yunshar. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil mahsyar, amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin. Allahumma akhrijna min zulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal ilmi. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa adkhilna birahmatika fi ibadikas salihin. Amin. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita Al-Mukarram Dr. Haji Ayyub Muhsin, mantan Dubes Vietnam kalau nggak salah. Sekarang diangkat sama Allah menjaga yayasan. Mudah-mudahan sehat. Yang didoakan juga sehat. Sekaligus dapat berkah. Sebab berkah yang buat kita bahagia. Buat apa gaji 5 juta tidak berkah? Lebih baik 50 juta. Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Rosyad, Al-Mukarram Bapak Haji Pupung di belakang, Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Abdurrahman Suhaimi, wakil kita di DPRD, mudah-mudahan kepilih lagi. Al-Mukarram Kiai Haji Nur Fuad Zain, Bapak wakil lurah kita. Masih banyak tokoh-tokoh kita yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, terutama hadirin dan hadirat pecinta Rasulullah. Karena cinta kita yang sesungguhnya itu bisa mengantarkan kita ke dalam surga. Ini judulnya Pak Ayu.
La tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Ini ajaran bagian dari ajaran Rasul. Kalian tidak mungkin masuk surga sampai kalian beriman, sampai matinya beriman. Amin. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Dan iman kalian belum sempurna sampai kalian cinta mencintai, sayang menyayangi. Ini yang kita akan bahas. Cinta yang hakiki tidak seperti cinta kita yang kadang berkurang dengan orang yang kita cintai. Dulu waktu pertama menikah, begitu banyak bintang di langit, hanya satu yang bercahaya. Begitu banyak wanita cantik, cuma kamu yang aku cinta. Dulu. Kemarin begitu istrinya lagi tiduran, bilang sama suami, Mas, menurut informasi Pak Suhaimi, keadaan sedang tidak baik-baik. Kejahatan dan pencurian terjadi karena ada kesempatan. Pintu samping sudah ditutup, kata suaminya, sudah. Jendela sudah. Bang, pintu garasi, kata suaminya. Semua pintu saya sudah tutup, cuma mulutmu yang belum saya tutup. Ini belum ceramah. Oleh sebab itu rasanya saat ini tidak ada ucapan yang pantas kita ucapkan selain ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Pak, kalau bukan karena izin dan takdir Allah, rasanya sulit kita bisa berkumpul di tempat yang paling disukai Allah. Apa karena kita sehat? Belum tentu. Karena banyak orang yang lebih sehat dari kita, mampu jogging sekian kilometer, mampu berenang mengalungi samudra yang sangat luas dan dalam, tapi ternyata tidak sanggup melangkahkan kakinya ke masjid. Iya. Jadi pengalaman, tenang dulu. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini, Ibu, Bapak, dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Sebab orang kalau sudah beriman dan mengerjakan kebaikan, balasannya dua. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Orang yang punya iman seperti kita ditambah dengan amal, meskipun kita tahu amal kita belum sempurna, karena kita belum sempurna mencintai sang kekasih Allah. Tapi kita berharap iman dan amal yang kita kerjakan, meskipun sedikit, karena kita beriman akan jadi amal soleh. Dan kalau amal itu sudah jadi amal soleh, Pak, kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Yang pertama, hidup kita pasti barokah dan baik. Di akhirat nanti, kata Allah kepada kita nih, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami pasti akan balas amal kalian. Amal yang kita kerjakan di dunia ini enggak banyak, dengan balasan yang lebih besar. Artinya berapa tahun kita hidup di dunia, Pak Haji Sohri, Pak Kiai, saya. Inna a'mara ummati baina sittin wa sab'in wa aksar minha aqal. Rata-rata usia umatku itu 60 sampai 70. Kalaupun ada yang lebih dari 70 tahun sedikit, jangan takut Ibu, karena iman dan amal kita, terlebih karena kita cinta kepada Rasulullah, maka kita akan masuk surga bukan 80 tahun, bukan 90 tahun, tapi masuk surganya selama-lamanya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha
diri sendiri. Tapi ini menentukan masa depan kita. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah itu harus jadi rujukan kita. Karena Nabi itu siddiq, bisa dipercaya. Tabligh, beliau menyampaikan. Kalau ada ulama yang mengatakan Quran 30 juz, yang disampaikan Nabi 30 juz, tidak disunat-sunat. Betul apa betul? Fatonah yang paling penting, Nabi ternyata cerdik, pandai, pintar. Itu Nabi kita. Orang sekarang bilang Nabi kita itu enggak bohong. Bahkan pintar bercanda. Karena salah satu pemimpin itu harus juga bisa bercanda, tapi bercandanya tidak menjelekkan orang lain. Nabi makan kurma, pastikan bijinya nggak ditelan, ya buat ditanam, namanya biji ajwa. Setelah makan diletakkan di piring. Sayyidina Ali iseng karena sahabat makan kurma, bijinya diletakkan di piring Nabi. Jadi di piring Nabi tumpukan biji kurma. Kata Ali, tumben Rasul makan kurma banyak sekali. Mana buktinya biji kurma numpuk di piring? Rasul mah nggak marah. Kata Rasul, tumben juga Ali makan kurma sama biji-bijinya. Saya kebetulan memang sudah jadi imam dan khotib di istana Pak Rosyad. Kemarin Pak Rosyad sholat di istana. Kebetulan saya yang khutbah. Jadi memang dari zaman SBY. Iya, dulu. Dari dulu Pak, jadi saya nggak dipecat karena saya bisa menempatkan diri. Iya, sejak zaman SBY ganti saya tetap jadi khotib Pak dan imam. Ini buktinya kemarin ya. Siapa di istana kemarin yang khutbah? Enggak, beneran tanya, siapa Pak? Ustaz, ada Pak Jokowi enggak? Ada, beneran saya yang bicara. Dan saya kalau sudah bicara nggak kayak kali-kali. Saya kalau lagi khutbah Jumat, presiden pun diam. Tanya. Saya nggak bohong, beneran. Tanya ke Rosyad, dia nggak kemarin Pak Jokowi. Saya kalau khutbah Pak Jokowi diam. Kenapa? Ngomong Jumatnya batal. Waktu haji Pak Anies telepon saya, ketemulah haji kemarin, foto-fotonya banyak, saya doakan, orang minta doa, bener kan? Selesai baca doain Anies, ketemu Ganjar nggak sengaja. Kiai nih, nah saya kan imam, menteri pada kenal saya, doain dong, saya namanya kaget. Spontan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi Anies, kita harus doakan. Anies doakan, Pak Ganjar saya doakan. Ada yang protes, Ustaz harus nekat. Prabowo tidak haji. Tapi dulu 2014 Pak, waktu dia deklarasi di Polonia, itu kan rumah paman saya. Kalau Prabowo menang dulu, PKS juga bantuin dulu. Kalau Prabowo menang, itu rumah dikasih sama Prabowo. Selesai saya buka sama Desi Ratnasari, makan Prabowo bilang, kalau saya menang Kiai, saya presiden, Pak Kiai menteri. Saya tanya, menteri apa? Menteri peranan wanita. Amin, amin. Amin. Mohon maaf, boleh nggak cara ngomong begini? Boleh. Saya mah Pak, kalau bikin nangis, saya bikin nangis. Benar, saya bisa. Cuma lagi seneng-seneng. Betul apa betul? Tanya PP Rosyad. Saya kalau khutbah itu saya betul kan? Saya bikin orang semuanya supaya dekat dengan Allah. Karena kepingin gitu ibu. Berapa lama sih kita hidup ini? Mati itu ya Allah. Bisa saya belakangan, ibu duluan? Enggak beneran kan? Cuma terbalik aja. Atau ibu duluan, saya belakangan. Salawat teriring salam, yuk kita sampaikan kepada insan pilihan, Nabi akhir zaman, manusia yang paling khusyuk sholatnya, santun tutur katanya, harmonis rumah tangganya, bahkan paling sempurna dalam hal zakat, haji, dan jihadnya.
Ibu jangan mau ditipu tuh kata Ki Suhaib. Jihad juga bagian dari ajaran Islam. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Berperanglah di jalan Allah, lawan, jangan mundur, perangi. Siapa yang wajib kita perangi? Orang-orang yang lebih dahulu memerangi kita, bukan orang yang mau hidup rukun dengan kita. Orang yang memerangi kita, perangi. Tapi tetap wala ta'tadu, jangan sampai melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, karena Allah tidak suka terhadap orang yang melampaui batas. Tetap ajaran Islam itu santun, Ibu. Mudah-mudahan sholawat dan salam yang sering kita baca, Ibu, itu menjadi ciri kita cinta kepada Rasul. Di dunia, ibu dan bapak yang punya rasa rindu dan kangen dengan Rasulullah diundang oleh Allah untuk menjadi tamu istimewanya. Kalau ketika tasyahud kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kita berharap mudah-mudahan kita bisa datang ke makam Rasulullah. Man zarani ba'da wafati faka'annama zarani fi hayati. Siapa yang datang berziarah ke makamku kepadaku setelah aku mati, itu sama dengan dia datang kepadaku saat aku masih hidup. Di depan makam Rasulullah atau di sampingnya ibu saat berada di raudhah, ibu langsung mengatakan, bapak langsung menyampaikan salam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Nurallah, assalamu alayka ya Sofwatallah, assalamu alayka ya Khataman Nabiyyin wal Mursalin, assalamu alayka ayyuhan Nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jika sekarang Bu, ketika kita dekat dengan Allah saat ini, ada keinginan kita untuk berziarah kepada Rasulullah,